Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Adriana dari kelompok 2 pemateri pertama. Yang pertama ada pengertian Proto Melayu atau Melayu tua. Bangsa ini memasuki wilayah Indonesia dengan melalui dua jalur, yaitu jalan barat melalui Semenanjung Malaya terus ke Sumatera dan selanjutnya tersebar ke seluruh Indonesia, dan jalan timur melalui Filipina terus ke Sulawesi dan selanjutnya tersebar ke Indonesia. Beberapa bangsa Proto Melayu memiliki kebudayaan setingkat lebih tinggi daripada Homo sapiens yang ditemukan di Indonesia. Kebudayaan mereka adalah kebudayaan batu muda. Benda-benda hasil kebudayaan mereka masih terbuat dari batu dan telah dikerjakan dengan lebih halus. Kebudayaan kapak persegi dibawa oleh bangsa Proto Melayu melalui jalan barat, sedangkan kebudayaan kapak lonjong melalui jalan timur. Bangsa Proto Melayu kemudian terdesak ke arah timur setelah kedatangan Deutero Melayu. Keturunan bangsa Proto Melayu yang sekarang masih ada misalnya suku Dayak, Toraja, Batak, Papua, dan lain sebagainya. Ciri-ciri bangsa Proto Melayu berasal dari dataran tinggi Yunani di Cina Selatan. Ciri fisik: kulit berwarna kuning kecoklatan, rambut lurus, dan matanya sipit. Kebudayaan Neolitikum atau batu muda, singgah di wilayah Indonesia Timur, Papua, Nias, Dayak, Mentawai, dan Toraja. Yang kedua ada Deutero Melayu atau Melayu Muda. Bangsa Deutero Melayu memasuki wilayah Indonesia secara bergelombang sejak tahun 500 Masehi. Mereka masuk ke wilayah Indonesia melalui jalan barat, yaitu melalui daerah Semenanjung Malaya, terus ke Sumatera, dan selanjutnya tersebar ke seluruh wilayah Indonesia. Keturunan bangsa Deutero Melayu misalnya suku Jawa, Melayu, Bugis, Minangkabau, dan sebagainya. Kebudayaan Deutero Melayu lebih tinggi daripada kebudayaan Proto Melayu. Benda-benda hasil kebudayaan mereka telah terbuat dari logam, yaitu perunggu. Kebudayaan mereka ini sering disebut dengan kebudayaan Dongson. Daerah tersebut diperkirakan menjadi tempat tinggal mereka sebelum akhir memasuki dan menyebar di wilayah Indonesia. Hasil-hasil kebudayaan perunggu Indonesia yang terpenting adalah kapak corong, neraka, bejana, perunggu, dan lain sebagainya. Ciri-ciri bangsa Deutero Melayu berasal dari daerah Dongson, sebuah pusat kebudayaan perunggu kuno di Vietnam. Telah menguasai kebudayaan logam, sanggup menciptakan alat-alat dari materi besi dan perunggu. Keturunan orisinil bangsa ini yaitu suku Bugis, Sunda, Jawa, Minang, dan Makassar. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessica Febiwanti ingin melanjutkan penjelasan tentang Kerajaan Melayu kuno. Kerajaan Melayu berkembang pada pertengahan abad ke-7 Masehi sampai dengan akhir abad ke-14 Masehi. Sampai saat ini, baru ditemukan sekitar 30 buah prasasti yang berasal dari kerajaan itu. Prasasti-prasasti itu tersebar di berbagai tempat. Sebagian ada di wilayah Provinsi Jambi, sebagian lagi di wilayah Provinsi Sumatera Barat, dan ada pula satu prasasti yang ditemukan di daerah Malang, Jawa Timur, yaitu prasasti pada patung Amok Hapasa di Candi Jago. Penelitian terhadap prasasti-prasasti itu telah lama dilakukan, namun sebagian prasasti hingga saat ini masih dipermasalahkan. Keadaan ini ditambah lagi dengan terbatasnya sumber sejarah yang berkaitan dengan Kerajaan Melayu, sehingga beberapa bagian dari kisah Kerajaan Melayu masih belum jelas, bahkan belum dapat diketahui sama sekali. Prasasti-prasasti tertua berbahasa Melayu kuno yang ditemukan di Jawa yaitu Prasasti Sojomerto sekitar akhir abad ke-7 Masehi yang berisi tentang silsilah keluarga. Ditemukan di daerah Pakolangan,
Berikutnya prestasi Manjusrigra 714 Saka sampai 792 Masehi yang ditemukan di pipi tangga candi Perwara di Kompleks Candi Sewu, Klaten, berisi tentang aktivitas penyempurnaan prasada Wajarsana Manjurisgra oleh Dangnyaka di Randaluara sebagai persembahan mulia Sri Narswara yang telah menjelma ke alam dewaan. Kemudian prasasti Kebun Kopi 2 854 Saka atau 932 Masehi yang isinya berkenaan tentang pemulihan kekuasaan Haji Sunda. Keenam, prasasti berbahasa Melayu kuno yang ditemukan di Jawa mengisyaratkan telah terjadi hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung antara pusat kekuasaan Melayu dengan penguasa Jawa, tepatnya di Kerajaan Mataram kuno. Hal ini dimungkinkan karena hubungan dagang antara kedua kerajaan atau dengan kerajaan-kerajaan lain. Penemuan sebuah prasasti perunggu di daerah Laguna dengan masyarakat pengguna bahasa Melayu kuno. Bahkan bisa jadi bahasa Melayu kuno merupakan bahasa yang digunakan di wilayah Asia Tenggara. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Andriani akan menjelaskan tentang sejarah Melayu Islam dan era kolonial. Sejarah Indonesia memiliki salah satu ciri khas, yaitu pada umumnya sejarah ini berpusat di bagian barat Nusantara, khususnya di Pulau Sumatera dan Jawa. Sebagian besar bagian timur Nusantara memiliki sedikit kegiatan ekonomi sepanjang sejarah karena terletak jauh dari jalur perdagangan utama. Maka kerajaan dan suku di bagian timur tidak bisa menjadi kekuatan politik yang berpengaruh. Pengaruh agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Prasasti tertua ditemukan di Nusantara dikenal sebagai prasasti Kutai dan berasal dari Kalimantan Timur. Tertanggal sekitar tahun 375 Masehi ketika kerajaan Kutai Martadipura berkuasa. Prasasti ini pakai bahasa Sanskerta, bahasa liturgis agama Hindu, menggunakan tulisan Pallawa, tulisan yang dikembangkan di India Selatan sekitar abad ke-3 Masehi. Dalam prasasti ini, 3 raja Kutai Martadipura disebutkan dengan tulisan menggambarkan sebuah ritual yang merupakan karakteristik Hindu kuno. Kedatangan Islam di Indonesia. Prasasti pada batu nisan menunjukkan bahwa pada awal abad ke-13 terdapat sebuah kerajaan Islam di bagian utara Sumatera yang disebut Pasai atau Samudra. Kerajaan ini dianggap sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara. Dari Sumatera Utara, pengaruh Islam kemudian menyebar ke arah timur melalui perdagangan. Di pesisir pantai utara Jawa, berbagai kota Islam muncul selama abad ke-14. Meskipun demikian, tidaklah mungkin kalau beberapa bangsawan Jawa dari Majapahit di Jawa Timur memeluk agama Islam karena perdagangan. Mereka mungkin merasa statusnya jauh lebih tinggi dibanding dengan kelas sosial pedagang. Kemungkinan besar bangsawan Jawa ini dipengaruhi oleh para ulama sufi dan orang-orang suci atau wali yang mengaku memiliki kekuatan supranatural atau karomah. Kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Pada 1511, Malaka ditaklukkan oleh armada Portugis di bawah pemimpin Afonso de Albuquerque. Meskipun demikian, penaklukan ini memiliki konsekuensi yang luas untuk jalur perdagangan. Malaka yang dulu merupakan pelabuhan kaya dengan cepat hancur saat di bawah kekuasaan Portugis. Portugis yang tidak pernah berhasil memonopoli perdagangan Asia. Setelah penaklukan Malaka, para pedagang segera mulai menghindar Malaka dan pergi membawa bisnis mereka ke beberapa pelabuhan lain.
menuju pemerintahan kolonial di Indonesia. Sementara itu, negara-negara Islam terus berkembang di Nusantara. Di Aceh atau Sumatera, Sultan Iskandar Muda mendirikan kekuasaan besar di awal abad ke-17, mengendalikan cadangan lada dan timah. Namun, ia tidak pernah berhasil membangun hegemoni di sekitar Selat Malaka karena Johor dan para Portugis merupakan pesaing yang kuat. Setelah pemerintahan Iskandar Muda, Aceh mengalami periode panjang perpecahan internal yang menghentikan menjadi kekuatan penting di luar ujung utara Sumatera. Masa kolonial Belanda, kedatangan Belanda ke Indonesia adalah untuk menjalin hubungan perdagangan dengan bangsa Indonesia. Tetapi rupanya di balik semua itu, Belanda memiliki maksud terselubung. Belanda berupaya menancapkan pengaruh terhadap bangsa Indonesia. Sehingga lambat laun Belanda berhasil memperkuat penetrasinya di Indonesia. Belanda tidak hanya memonopolikan perdagangan bangsa Indonesia dengan sistem kapitalisnya, namun satu demi satu Belanda berhasil menundukkan penguasa-penguasa lokal, kemudian merampas daerah-daerah tersebut. Belanda bermaksud memusatkan kekuasaan politik dalam rangka memaksimalkan pemasaran pajak. Jadi, tujuan utama Belanda datang ke Indonesia untuk mengembangkan usaha perdagangan, yaitu mendapat rempah-rempah yang mahal harganya di Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuntum Rauma sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan tentang perjuangan rakyat Riau saat kemerdekaan. Usaha pertama yang dilakukan untuk mempertahankan merah putih di Riau adalah dengan mengumpulkan pemuda-pemuda dan bekas Guyugun, Heiho, Kaigun, dan juga membentuk PRI. Pembentukan ISKAR ini sejalan dengan pembentukan KNI dari Keresidenan sampai Kewedanan dan Kecamatan. Pada bulan Oktober 1945, di seluruh Riau Daratan, KNI dan PRI sudah selesai dibentuk. Pembentukan PRI ini seiring dengan langkah pemuda-pemuda daerah lain. Organisasi PRI antara lain bertugas menyusun barisan pembela proklamasi dan pengusiran terhadap musuh-musuh Republik Indonesia. Sebagai pengurus PRI Riau antara lain Ketua Umum Basrul Jamal, R. Sukana, Toha Hanafi, Usman Pohan, Ali Rosid, Mansurdin, dan Yahya Atan. PRI inilah yang telah mempelopori perjuangan untuk menegakkan negara Republik Indonesia, khususnya di Pekanbaru. Di antaranya pemuda-pemuda yang tergabung PRI ialah Tugimin, Rifai Bungsu, Burnawi, dan lain-lain. PRI adalah alat kekuasaan perjuangan dengan semangat yang tinggi, walaupun senjatanya harus terdiri dari bambu runcing, tembak biasa, pedang atau kelewang, keris, pisau, dan sebagainya. Hasan Basri pada waktu itu telah kembali dari Siak setelah bubarnya Guyugun dicari oleh pemuda-pemuda PRI dan kepadanya diserahkan pimpinan barisan pertahanan pemuda PRI tersebut di Pekanbaru. Anggota PRI berjumlah 40 orang, sengaja dipilih pemuda-pemuda yang memiliki semangat juang yang tinggi, sebab ia ditugaskan untuk berperang. Anggota ini berasal dari Kuwo 1 orang, Salo 5 orang, Bangkinang 10 orang, Air Tiris 15 orang, Danau Bingkuang 5 orang, dan dari Negeri Kampar 5 orang. Mereka dilatih oleh pelatih ahli Namat Lajib dan Muhammad Nur yang pernah mengikuti Jepang
ke sekeliling Asia sebagai anggota Guyugun dan Heiho. Anggota PRI inilah yang melanjutkan penjagaan keamanan di Bangkinang sementara menunggu pemerintah yang definitif. Para pemuda bubar kemudian kembali ke Pekanbaru dengan membawa banyak senjata Jepang yang dirampas. Namun, ada beberapa pemuda yang gugur. Tugimin dan Albanik dapat ditangkap oleh Kempetai Jepang dan ditahan di markas Kempetai Pekanbaru. Delegasi ini dipimpin sendiri oleh Ketua KNI Rade Yusuf Suryatmana. Sewaktu delegasi sampai, kebetulan Harimau Sumatera sedang pergi ke Singapura dan delegasi diterima oleh wakilnya. Wakil tentara Jepang tersebut menyampaikan kepada delegasi supaya menyerahkan senjata yang rusak dan jika pimpinannya telah kembali akan dilaporkan bahwa penyerahan senjata sudah selesai. Namun, senjata tersebut tidak diperoleh karena semua senjata yang dapat dirampas dari Jepang sudah disembunyikan oleh pemuda secara perseorangan. Akhirnya diserahkan 2 buah bayonet kepada Jepang. Sementara itu, daerah-daerah pedalaman para pemuda mencari senjata-senjata ditinggalkan Jepang di hutan, seperti di Rimba Mahato, dekat Pasir Pengarayan, dan berbagai tempat lainnya. Baiklah, hanya ini yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingkuang 5 orang dan dari negeri Kampar 5 orang. Mereka dilatih oleh pelatih ahli Namad Lajib dan Muhammad Nur yang pernah mengikuti Jepang ke sekeliling Asia sebagai anggota Guyugun dan Heiho. Anggota PRI inilah yang melanjutkan penjagaan keamanan di Bangkinang sementara menunggu pemerintah yang definitif. Para pemuda bubar kemudian kembali ke Pekanbaru dengan membawa banyak senjata Jepang yang dirampas. Namun, ada beberapa pemuda yang gugur. Tugimin dan Albanik dapat ditangkap oleh Kempetai Jepang dan ditahan di markas Kempetai Pekanbaru. Delegasi ini dipimpin sendiri oleh Ketua KNI Rade Yusuf Suryatmana. Sewaktu delegasi sampai, kebetulan Harimau Sumatera sedang pergi ke Singapura dan delegasi diterima oleh wakilnya. Wakil tentara Jepang tersebut menyampaikan kepada delegasi supaya menyerahkan senjata yang rusak dan jika pimpinannya telah kembali akan dilaporkan bahwa penyerahan senjata sudah selesai. Namun, senjata tersebut tidak diperoleh karena semua senjata yang dapat dirampas dari Jepang sudah disembunyikan oleh pemuda secara perseorangan. Akhirnya diserahkan 2 buah bayonet kepada Jepang. Sementara itu, daerah-daerah pedalaman para pemuda mencari senjata-senjata ditinggalkan Jepang di hutan, seperti di Rimba Mahato, dekat Pasir Pengarayan, dan berbagai tempat lainnya. Baiklah, hanya ini yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.